Perkenalkan, nama saya Meliana dan ini saya selaku moderator di kelompok 2. Hai semuanya, nama saya Delvini Zulaika dan NIM saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Nurfitasari dan NIM saya. Hai, perkenalkan nama saya Raisa Ayura, NIM saya. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Nanda dengan NIM. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Melon Zukri dan NIM saya. Di sini saya akan menganalisis kesalahan berbahasa pada ejaan dalam brosur. Pertama, saya akan menganalisis kesalahan pada kalimat liburan ceria bareng Harista. Menurut Kamus KBBI atau EYD, kata bareng termasuk kata yang tidak baku. Seharusnya bisa diganti kata bersama. Jadi, liburan ceria bareng Harista diganti menjadi liburan ceria bersama Harista. Yang kedua, saya akan menganalisis kesalahan terdapat pada spasi sebelum kata tanya yang melanggar kaidah EYD. Dalam EYD, kata tanya harus langsung mengikuti kata terakhir pada kalimat tanya, yang seharusnya. Di sini saya akan menganalisis kesalahan ejaan berbahasa dari brosur tersebut. Yang pertama, kenapa harus belanja handphone di sentra ponsel angsa? Di sini kata kenapa itu sebaiknya diganti dengan kata mengapa, karena kata kenapa itu tidak sesuai dalam bahasa yang baku. Yang kedua, potongan membatis harga gila. Penggunaan kata gila tidak sesuai dengan bahasa yang baku, jadi sebaiknya digunakan dengan tanda seru. Yang ketiga, tunggu di rumah aja. Kata aja itu tidak termasuk dalam bahasa yang baku, jadi sebaiknya kita menggunakan kata yang baku seperti tunggu di rumah saja. Saya di sini ingin menganalisis kesalahan ejaan dalam berbahasa dalam brosur. Yang pertama, penulisan S garis miring D. Penulisan S garis miring D sering dipakai di pengumuman, tetapi tidak sesuai aturan baku. Kalau mau yang benar, menurut EYD, gunakan S titik D atau tulis lengkap seperti sampai dengan. Yang kedua, penggunaan tanda baca pada tahun akademik 2025-2026 biasanya tanda hubung dipakai untuk kata menjenguk, sedangkan tanda pisah untuk menunjukkan jarak waktu atau rentan waktu seperti 2025-2026. Yang ketiga, penggunaan tanda seru berlebihan seperti di kalimat ini. Tanda seru berlebihan dalam satu tidak dibenarkan dalam kaidah bahasa Indonesia. Yang benar seperti ini. Jadi, di brosur ini tuh sebenarnya ada beberapa kesalahan berbahasa kalau kita lihat dari aturan EYD. Yang pertama, judulnya. Nah, semuanya bahasa Inggris. Harusnya kalau di teks Indonesia ditulis miring atau dikasih terjemahan biar pembacanya ngerti. Misalnya, bisa ditulis atau. Terus yang kedua, penulisan satuannya juga kurang benar. Di brosur ini ditulis atau, padahal seharusnya ada spasi antara angka dan satuannya. Jadi ditulis atau. Yang ketiga, penulisan harga juga kurang sesuai. Di sini tertulis kayak tanpa spasi atau bahkan pakai RB kayak 35.000. Nah, seharusnya setelah RP itu dikasih spasi. Jadi dan kata RB juga nggak baku, jadi lebih baik ditulis dengan lengkap yaitu 1000. Selanjutnya ada juga penggunaan huruf kapital yang nggak perlu. Misalnya ditulis tebus murah atau produk sponsor. Huruf kapital seharusnya cuma dipakai di awal kalimat atau untuk nama diri. Jadi seharusnya cukup tebus murah dan produk sponsor. Jadi, secara singkat, kesalahannya ada di penggunaan bahasa Inggris tanpa penjelasan, penulisan satuan yang tanpa spasi, penulisan RP tanpa spasi,
penggunaan kata RB yang gak baku, sama penggunaan huruf kapital yang berlebihan. Nah, kalau semuanya dipakai sesuai EYD, brosurnya bakalan kelihatan lebih rapi, lebih enak dibaca, dan pastinya lebih sesuai sama kaidah bahasa Indonesia yang benar. Analisis pada brosur tersebut adalah penggunaan huruf kapital, tulisan, gratis hadiah eksklusif, spesial bundling, bonus kuota, next level stylist. Semua huruf ditulis kapital. Dalam ejaan bahasa Indonesia, penulisan huruf kapital tidak digunakan seluruhnya, kecuali untuk tujuan penekanan visual, misalnya dalam iklan. Lanjut kesalahan yang kedua, campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Inggris yang tidak disertai padanan bahasa Indonesia menyalahi prinsip penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam media publik. Misalnya, dapat diperbaiki menjadi proses gaming resmi, tingkat gaya selanjutnya, pengisian daya nirkabel, dan proses AI Ultra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, di sini saya akan membahas kesalahan berbahasa ejaan pada brosur di samping. Brosur di samping tertulis dengan bahasa Inggris spesifikasi, di mana spesifikasi ini harusnya bersifat jamak, karena spesifikasi bisa mempunyai banyak daftar, dan spesifikasi ini tidak satu. Jadi seharusnya pada brosur di samping tertulis dengan spesifikasi. Yang analisis dari kelompok 2 kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.